Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Hadi Rosadi, NDH 32 dari kelompok 4, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 2, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Adapun yang pertama adalah identifikasi masalah, yang mana masalah yang saya dapatkan adalah pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, kurangnya koordinasi dengan unit-unit dan instansi terkait. Yang ketiga adalah tidak mengevaluasi laporan secara berkala. Dan yang terakhir adalah tidak menyusun laporan secara teratur. Kemudian dari masalah-masalah tersebut, saya analisis dengan analisis tabisan masalah dengan metode APKL, yang mana A adalah aktual, yaitu isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di khalayak lingkungan masyarakat. Yang kedua, problematik, yaitu masalah tersebut atau isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga harus segera dicarikan solusinya secara komprehensif. Dan kemudian angka adalah khalayak, yaitu menyangkut hasrat atau hajat orang banyak atau yang bersangkutan dengan orang banyak. Dan yang terakhir adalah L, yaitu layak, yaitu masalah tersebut adalah masalah yang masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif tentang pemecahan masalahnya. Dan di dalam analisis ini saya menggunakan skala Likert, yaitu menggunakan angka-angka yang mewakili, yaitu seperti angka 5 sangat besar, angka 4 besar, angka 3 sedang, angka 2 kecil, dan angka 1 sangat kecil. Sehingga didapatkanlah untuk masalah tersebut, prioritas pertama adalah pelaksanaan tugas tidak sesuai bidangnya. Yang kedua adalah kurangnya koordinasi dan unit-unit dan instansi terkait. Yang ketiga adalah tidak menyusun laporan secara teratur. Dan yang terakhir adalah tidak mengevaluasi laporan secara berkala. Nah, dari hasil analisis tabisan masalah menggunakan metode APKL, saya ambil 3 terbesar dan saya kembali analisis tabisan masalah dengan menggunakan metode USG, yang mana U adalah urgency, S adalah seriousness, dan yang G adalah growth. Maka dari itu didapatkanlah masalah yang terbesar, yaitu pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan bidangnya. Maka dari itu inilah yang akan saya analisis pada analisis berikutnya, yaitu menggunakan analisis masalah menggunakan fishbone, yang mana sebab-sebab pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan bidangnya adalah yang pertama pejabat yang berwenang, yaitu kurangnya koordinasi dan pengecekan sehingga banyaknya tidak melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kedua adalah lingkungan kerja, karena para pegawai merasa bosan dan jenuh pada bidangnya sendiri dan sering masuk ke ruangan bidang lain untuk menghilangkan kejenuhan dengan cara bercanda dengan pegawai di sana sehingga tugas bidangnya sendiri terbengkalai. Yang ketiga adalah diri pegawai itu sendiri, karena kebanyakan mereka berpikir bahwa yang penting masuk kantor dan kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir adalah tugas yang diberikan, yaitu para pegawai bosan karena tidak adanya variasi tugas. Nah, kemudian saya melakukan analisis isu dengan SWOT, yaitu yang pertama S, strength, yaitu kekuatan, yaitu pejabat yang berwenang mampu berinovasi memberikan tugas yang bervariasi untuk stafnya, tetapi masih berhubungan dengan bidangnya. Yang kedua adalah W, weakness, yaitu kelemahan, yaitu para pegawai kurang mampu melaksanakan tugas yang bervariasi karena hanya berpengalaman pada tugas yang biasanya. Yang ketiga adalah O, yaitu opportunities, yaitu peluang, yaitu sarana ruangan tiap bidang yang mendukung dan nyaman. Dan yang terakhir adalah T, terus, yaitu ancaman, yaitu memerlukan waktu dan menghabiskan waktu yang lama untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan menyesuaikan. Sehingga berikut adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama adalah alternatif penyelesaian, yaitu caranya dengan pejabat yang berwenang memberikan tugas yang bervariasi untuk stafnya, tetapi masih berhubungan dengan bidangnya. Dengan tahapan alternatif penyelesaian, yang pertama pejabat yang berwenang menyusun tugas bervariasi yang akan dikerjakan staf tiap-tiap bidang, tetapi masih sesuai dengan tupoksi dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, menjelaskan dan mengadakan pelatihan tentang tugas-tugas tersebut. Dan hasil yang diharapkan adalah semoga meningkatnya semangat kerja di dalam bekerja dan terhindar dari rasa jenuh dan rasa bosan. Dan pihak-pihak yang terlibat adalah pejabat yang berwenang dan para staf itu sendiri. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.